lagi ada di pabrik pengolahan ikan teri di Truko Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai langsung seorang pebisnis yang bergerak di bidang bisnis makanan di Kabupaten Kendal. Gitu. Di sini saya sudah bersama Bapak Landeni, yang punya Galih Putra. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, Bapak. Mungkin biografinya seperti apa? Untuk produk kita ya Mas ya, itu ada ya macam-macam lah, katakan hasil laut semuanya, termasuk dari nasi, dari jengki, dari Medan, dan ikan yang lain juga. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut Pak tentang usaha dan produk yang Bapak jual, mungkin teman-teman pengen kenal dulu sama Bapak. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu backgroundnya seperti apa, terus bagaimana awal mulanya kok bisa terjun di bisnis ini? Dari itu saya itu dulunya itu karyawan dari pengelola minal laut grup kan gitu, KML katakan begitu kan, yang di bidang ikan kan gitu kan. Jadi saya itu alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke itu insya Allah banyak partner kerja, supplier kerja, dan ya alhamdulillah ya mereka percaya sama kita. Yang dulunya kita ikut KML, yang dulunya saya ngambil dari lapangan untuk KML, sekarang untuk kita pribadi gitu. Apa sih sebenarnya sasaran awalnya atau sasaran marketnya dari produk Bapak ini? Gitu alhamdulillah kita jalan. Katakan kalau misalnya kalau saya itu untuk apa? Untuk harus ke sana ke sini, insya Allah enggak, kita sesuai aja ngalir dengan produksi kita, dan akhirnya mereka semua bakul-bakul yang dari supplier dari luar Jawa itu kita bisa dihubungin, bisa minta dengan produk ini. Jadi kita itu bisa mengikuti lah apa pasaran mereka yang mereka butuhkan. Untuk Bapak menekuni bisnis ini sendiri sudah berapa tahun Pak? Saya itu saya ceritakan lagi, saya ikut KML itu udah 10 tahun, dan mulai saya ikut KML 98. Jadi mulai ngerintis saya mungkin antara 2016-17. Mulai begitu saya ngerintis, nggak semata-mata gini Mas, ini kan alhamdulillah sudah mempunyai tempat sendiri. Ada nggak Pak pengalaman unik, pengalaman yang menarik gitu yang bisa diceritakan ke kita? Mungkin waktu saat Bapak merintis sampai sekarang itu ada pengalaman unik nggak? Ya, pengalaman unik saya Mas ya. Memang saya kan belajarnya dari nol Mas. Ya uniknya itu kadang berangkat pagi pulang malam, pulang malam. Karena saya itu langsung ke langsung ke lapangan Mas. Sampai Cirebon, sampai Tegal itu nyampe 12 malam, berangkat jam 6 pagi, itulah Mas. Uniknya di situ alhamdulillah. Hampir 10 tahun Bapak merintis ini tentu kan ada naik turunnya ya Pak? Ya, nggak serta-merta mulus terus gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana naik turunnya dan cara mengatasi saat sedang turun itu gimana Pak? Ini manajemennya Mas, karena kita pegang sendiri sih Mas. Ya jadi ya tetap kontrol tetap ada kan, karena kita pegang sendiri kan, sama anak-anak. Ya uniknya begitu Mas, kalau musim barat ya katakan angin kencang ya kita tetap istirahat gitu kan. Seandainya kalau misalnya dapat dari luar ya alhamdulillah, enggak ya tetap berhenti Mas, tidak, karena alam. Kita itu produksi dari alam. Ya, kalau alamnya kurang bagus, kurang begitu, mau gimana lagi? Tetap kita usahakan cari bekuan Mas, cari bekuan simpenan itu ya Mas ya, yang sudah dibekuin itu nanti saya produksi. Tapi itu hanya alternatif saja, tidak bisa diandalkan karena keuntungan itu sedikit sekali Mas. Ya untuk menghidupi karyawan aja kalau sudah itu sudah syukur gitu. Yang penting kita itu saya jujur aja Mas, yang penting karyawan itu bisa. Karena kita sudah punya karyawan, punya anak, punya istri kan. Kalau kita nganggur kan juga sama gimana kan. Selama ini seluruh dari produksi, manajemen semua itu dihandle sendiri ya Pak? Insya Allah begitu Mas. Insya Allah begitu. Ya makanya kayak ya istilahnya ini bukan produk pabrik besar ya Mas, katakan UMKM, tapi alhamdulillah sudah jalan. Dan manajemennya belum ditata persis. Kalau perhitungan saya itu selagi masih untung jalan. Menurut feeling aja saya, menurut hitungan awam aja nggak pakai ini manajemen nggak Mas, ya pokoknya awam aja saya itu.
Yang penting saya masih ada sisa untuk hidup, untuk anak-anak, itu sudah selesai gitu. Saya itu tidak mulu-mulu gitu. Harus ini target untung segini. Memang saya itu nggak berguna begitu. Namanya orang tetap begitu. Tapi kan ya kita ini lagi ya Mas ya. Kita balik ini lagi dari keadaan ekonomi yang sekarang yang agak susah. Ya mohon maaf ya kita jalan sudah selesai. Yang penting anak-anak bisa belajar, bisa pendidikan lumayan yang gitu Mas. Ya mudah-mudahan untuk mewarisi anak-anak. Nah dari situ Pak, dengan bisnis yang sudah Bapak jalankan sejauh ini, dan juga dengan pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan dari yang lalu-lalu sampai sekarang, target di mungkin masa depan, target jangka panjangnya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi itu apa Pak dari bisnis Bapak sendiri? Katakan gini Mas, kita itu tidak bisa menargetkan, katakan menargetkan ini harus ini karena sekarang perikanan itu nggak kayak dulu. Memang kayak dulu itu bisa di planning tahun depan itu harus lebih mana. Tapi kenyataan sekarang kan maaf ya Mas ya, perekonomian, daya beli masyarakat, otomatis kan kalau perekonomian berkurang, pembelian juga berkurang Mas. Kita pun nggak ini Mas, nggak terikat sama pabrik. Maksudnya dalam arti kita akan bener trading. Itu kalau hanya item-item tertentu, terinasi itu aja ya yang kita bisa ekspor dan kita masuk ke pabrik. Itu pun dulu pun saya targetkan saya habis untuk segini. Tapi ternyatanya kan pabrik itu juga kadang kolab nggak kebayar. Terus saya kirim ke Sumatera nggak kebayar. Kan itu bukan ini Mas, bukan maksudnya ranah kita. Dalam arti ranah itu kita itu feeling saya sekian itu kutunya sekian. Kalau orang pengusaha kayak kita ini gini Mas, kita ibaratnya gambling. Kalau kita beli di lapangan, dalam arti kita rugi, kita bisa on, bisa off lah katakan. Gak usah beli, soalnya HPP-nya tinggi. Tapi kalau sudah kita kirim dan nggak dibayar orang, mau apa gimana gitu? Kan sudah nggak, itu error yang terberat di situ Mas. Kalau error untuk pembelian HPP nggak masuk, kita bisa sesuaikan, maksudnya bisa menghitung langsung segitu itu. Besok ini proses katakan, besok kering HPP-nya segini masuk untuk jalan. Tapi kita kirim pada satu truk nggak dibayar orang, kita sudah nggak. Allah alam gitu Mas ya. Karena sekarang kalau uang sudah dipegang, tagihnya juga susah kan gitu.
teman-teman, ini kita sama Cika, sama Rizkia. Kita lagi ngelihat ini. Kita lagi ada di pabrik pengolahan ikan teri, guys. Tadi kita udah nemuin outernya dan sekarang kita lagi lihat-lihat proses pembuatan ikan teri. Dan kita lagi lihat yang ikan teri yang lagi dijemur. Angkat habis direbus terus dikeringin, habis itu nanti dijemur di sana.